panduan ibadah online. 1. Siapkan diri adik-adik, pakai pakaian rapi dan sopan karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. 2. Duduk yang rapi selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan sambil makan atau minum ya, dan juga jangan tidur-tiduran. Jika adik-adik sedang sakit, adik-adik boleh beribadah di tempat tidur. 3. Siapkan Alkitab adik-adik, uang persembahan, dan juga tempat untuk memberikan persembahan. 4. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. 5. Mari semangat memuji Tuhan, dan selama beribadah tidak boleh ngobrol serta tidak boleh jalan-jalan. 6. Ajak mama dan papa untuk beribadah dan berdoa bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Adik-adik, balik lagi ke ibadah online hari ini bersama Kananda, Oke. Nah adik-adik, ibadah hari Minggu ini bertemakan Aku Mau Jadi Anak Jujur. Apa Kak Billy temanya hari ini? Aku mau jadi anak yang jujur. Iya, aku mau jadi anak yang jujur. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. Ayo semua bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum songkok berbunga di dalam, semua menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum sumber berbunga di padang, semua menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita masih tetap semangat, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu kedua kita mau nyanyi lagu Andaikan Jadi Kupu-Kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belaiku. Andai ku jadi ikan di laut, mungkin mas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sekali lagi ya. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa kau ciptakanku. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk doa pembukaan. Jadi adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kananda mau berdoa, adik-adik boleh dengarkan. Ayo kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh dibangunkan Tuhan, dan kami boleh melalui hari-hari kami dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan, pada pagi ini kami memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, semoga adik-adik yang ada di rumah tetap duduk diam dan mendengarkan
setiap liturgi ibadah kami dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak, Ya Ungke, tadi tema kita apa ya kak? hari ini tema kita, aku mau jadi anak jujur. Nah adik-adik, kita sekarang mau menyanyikan lagu tema kita. Nah lagu tema kita judulnya Aku Mau Jadi Anak Jujur. Sekarang kita mau belajar pelan-pelan lagu baru ini ya adik-adik. Ayo kakak Billy. Jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Sekali lagi dari awal ya adik-adik. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Adik-adik siapin Alkitabnya ya. Kakak tunggu. Udah siap? Kita buka di Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Kakak ulang sekali lagi ya. Di Mazmur 111 ayat 7 sampai 8. Kita baca bareng-bareng ya. Ikutin kakak dulu. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Di rumah adik-adik siapin persembahannya dan tempat untuk menaruh persembahannya. Nah, selama persembahan berlangsung, kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, serahkan persembahan kami
Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan kiranya menjadi kemuliaan namamu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai persembahan dan doa persembahan kita. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kami. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Halo Uke, kamu kenapa? Kamu lagi sedih ya? Nangis sih Uke. Iya kak, aku lagi sedih nih. Sedih kenapa? Kok bisa? Soalnya temen aku si Opo udah gak mau main lagi sama aku. Kok begitu? Kakak tahu kamu sama Opo kan sudah lama berteman, ya kan? Sering main bersama, makan bersama, bahkan kalian sering sharing mainan kan? Iya sih kak, tapi sekarang dia maunya main sama Wilson kak. Karena si Wilson punya PS5 dan aku nggak punya. Gitu. Tapi kan kalian bisa bermain bertiga, main sama-sama. Si Wilsonnya yang nggak mau kak. Kalau aku ikutan main PS5, aku sedih nih kak. Opo juga udah bohong sama aku. Opo bohong sama kamu. Dia bilang dia nggak bisa main sama aku karena mau jaga adiknya. Tapi ternyata malah main PS5 sama Wilson. Bohong ya sama kamu. Iya nih kak, aku juga nggak tahu. Udah kak, aku pamit pulang dulu ya. Aku sedih mau tidur aja di rumah. Ya udah, hati-hati ya Uke, jangan sedih lagi ya. Dadah. Adik-adik, tadi gimana ya kira-kira perasaannya Uke? Pasti dia sedih deh. Kalau adik-adik jadi Uke, adik-adik ngerasain seperti apa? Kalau kakak jadi Uke, kakak pasti merasa sedih dan kecewa karena Oppo mau memilih bermain bersama si Wilson. Padahal Oppo sama Uke kan udah temenan lama banget. Pasti rasanya sedih banget tuh adik-adik dan juga pasti kecewa. Nah adik-adik, perasaan yang dirasakan oleh Uke tadi ternyata pernah juga dirasakan
Kira-kira adik-adik tahu gak ya namanya siapa? Ayo, tahu gak? Kalau adik-adik tidak tahu, daripada kita nebak-nebak, lebih baik kita cari jawabannya di Alkitab. Yuk, sekarang siapin Alkitabnya. Kita akan membaca dari Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Yuk, udah siap semuanya? Buka di Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita akan baca secara bersama-sama ya. Tapi kalau adik-adik yang belum bisa membaca, kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Yuk kita baca sama-sama dari alamat isi alamat. 1, 2, 3. Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Judul selanjutnya, Yudas mengkhianati Yesus. Ayat ketiga, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bersepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah adik-adik, jadi siapa nama murid Tuhan Yesus yang sudah tidak setia itu? Ayo siapa? Tadi kan kita sudah baca. Iya benar, namanya adalah Yudas. Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan Yudas juga merupakan orang kepercayaan Tuhan Yesus. Karena Yudas adalah murid Tuhan Yesus, maka Yudas sering sekali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, pasti Yudas juga ada di situ bersama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, suatu hari saat hari raya roti tidak beragi atau yang disebut Paskah sudah dekat, para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sedang berkumpul. Mereka berkumpul untuk mencari cara bagaimana caranya mereka menangkap Tuhan Yesus adik-adik. Waduh, kenapa ya mereka mau menangkap Tuhan Yesus? Kenapa ya adik-adik? Adik-adik tahu gak? Ternyata mereka itu tidak suka kepada Tuhan Yesus. Makanya mereka mau menangkap Tuhan Yesus adik-adik. Karena kan Tuhan Yesus sering mengajarkan firman. Tuhan Yesus juga sering mengajarkan berbuat baik kepada banyak orang. Dan ahli-ahli Taurat itu dan para imam itu tidak suka. Makanya mereka mencari cara untuk bagaimana mereka menangkap Tuhan Yesus. Tiba-tiba nih adik-adik, saat mereka sedang berdiskusi, gimana ya caranya nangkap Tuhan Yesus? Tiba-tiba si Yudas datang menemui mereka. Yudas datang nih kepada para imam dan ahli-ahli Taurat itu. Kira-kira apa yang dilakukan Yudas adik-adik? Iya benar banget. Yudas mau membantu para imam-imam kepala dan ahli Taurat untuk menangkap Tuhan Yesus. Waduh, Yudas tega banget ya adik-adik. Dan karena para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini senang nih karena mereka mau dibantu oleh Yudas yang muridnya Tuhan Yesus, akhirnya mereka memberikan imbalan kepada Yudas, yaitu sejumlah uang. Mereka berikan kepada Yudas karena Yudas sudah mau membantu untuk menangkap Tuhan Yesus. Wah adik-adik, menurut adik-adik,
tindakan Yudas itu benar atau tidak ya? Iya, tindakan Yudas itu tidak benar karena dia sudah tidak setia kepada Tuhan Yesus. Padahal kan dia murid Tuhan Yesus ya. Padahal kan Yudas juga orang kepercayaan Tuhan Yesus dan sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia malah tega mau membantu para imam-imam kepala untuk menangkap Tuhan Yesus. Waduh, si Yudas ini tidak benar adik-adik. Nah adik-adik, terus menurut adik-adik, Tuhan Yesus tahu gak ya apa yang dilakukan oleh Yudas? Tahu gak? Tuhan Yesus tentunya tahu adik-adik. Kan Tuhan Yesus mengetahui segalanya. Bahkan ya adik-adik, Tuhan Yesus itu sempat menegur ke-12 muridnya. Kakak bacain ya, dalam Markus 14 ayat 20 sampai 21. Ini adalah teguran Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu sudah menegur ke-12 muridnya ini melalui perkataannya dia tadi. Tapi para murid Tuhan Yesus nih yang 12 orang itu gak ada yang ngerti maksudnya Tuhan Yesus apa. Gak ada yang paham maksudnya Tuhan Yesus apa. Termasuk Yudas. Padahal Tuhan Yesus udah jelas-jelas ngomong seperti itu ya adik-adik. Tapi Yudas gak mengerti. Yudas nggak tahu kalau misalkan itu adalah teguran Tuhan Yesus. Sehingga Yudas tetap menjalankan misinya, yaitu menyerahkan Tuhan Yesus atau membantu para imam-imam kepala dan ahli Taurat untuk menangkap Tuhan Yesus adik-adik. Waduh, sikap Yudas ini adalah sikap yang tidak setia, sama seperti dalam cerita tadi, Opo dan Ungke. Opo juga sudah tidak setia kepada Ungke. Padahal kan mereka sering bersama, sering bermain bersama, sering berbagi bersama. Tapi Opo malah meninggalkan Ungke demi mainan baru. Termasuk si Yudas ini adik-adik. Yudas tidak setia kepada Tuhan Yesus. Karena dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia mau menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk ditangkap. Nah adik-adik, jadi dari firman yang kita baca hari ini, kita mau belajar 2 hal. Yang pertama, kita belajar untuk setia. Belajar untuk apa? Setia. Setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada orang tua, bahkan bisa juga setia kepada teman atau yang disebut setia kawan. Nah, melalui setia ini, jika kita sudah setia, kita bisa melakukannya dengan cara kita berkata yang jujur, mengeluarkan perkataan yang jujur nih. Mulutnya dipakai untuk mengeluarkan perkataan yang jujur. Adik-adik tahu kan jujur itu apa? Iya, jujur itu berarti mengatakan yang sebenarnya terjadi, tidak dibuat-buat dan tidak berbohong. Kalau kita berbohong, sama saja kita sudah tidak setia adik-adik. Sama seperti lagu tema kita hari ini. Ingat kan lagu temanya apa? Aku mau berkata yang jujur. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jadi pesan yang pertama, kita harus setia dengan berkata atau berlaku yang jujur. Lalu pesan yang kedua adalah kita harus berani mengakui kesalahan kita. Dan kita juga harus
Berani berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kita lagi adik-adik. Siapa yang kalau ditegur mama papanya, kalau bikin salah malah ngambek? Ayo, ada gak? Atau siapa yang kalau ditegur mama atau papanya saat ngelakuin kesalahan malah ngerti dan mau minta maaf? Siapa? Ayo, angkat tangan. Iya, Tuhan Yesus mau kita semua menjadi anak-anak yang berani untuk mengakui kesalahan adik-adik. Bahkan harus juga berani untuk meminta maaf loh. Misalnya nih, kakak punya contoh. Misalnya adik-adik disuruh untuk tidur siang. Adik-adik udah ke kamar nih sama mama. Tiba-tiba pas mama udah keluar kamar, adik-adik langsung buka mata. Langsung ambil handphone, malah main handphone. Malah gak jadi tidur karena udah gak ada mama dalam kamar. Tiba-tiba lagi sementara asik main handphone, handphonenya jatuh ke lantai dan akhirnya rusak. Kira-kira nih, adik-adik berani gak untuk mengakui kesalahan? Berani gak untuk minta maaf sama mama papa? Berani gak untuk tidak mengulanginya lagi? Iya, Tuhan Yesus mau kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Harus berani untuk minta maaf. Harus berani untuk berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke adik-adik, jadi kita harus melakukan dua hal tadi ya. Yang pertama apa? Setia dengan berkata yang jujur. Lalu yang kedua tadi apa? Harus berani mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke adik-adik? Amin. Oh iya adik-adik, kakak juga mau mengingatkan nih untuk adik-adik semua. Kan saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Kakak mau mengingatkan agar adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan ya. Rajin makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, rajin juga untuk minum vitamin. Terus rajin juga untuk olahraga, jangan lupa olahraga di rumah, lari-lari di tempat, itu udah termasuk olahraga loh. Terus kalau misalnya adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa adik-adik harus mengikuti protokol kesehatan. Contohnya adik-adik harus rajin memakai masker kalau keluar rumah, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai nggak bawa masker, tapi harus pakai masker terus nih. Terus yang kedua harus apa? Iya, harus mencuci tangan atau rajin menggunakan hand sanitizer. Terus yang ketiga, adik-adik menjauhi kerumunan. Jadi jangan rame-rame. Kalau misalnya nih adik-adik mau ke mall, tapi tiba-tiba mallnya lagi rame banget, mendingan nggak usah. Besok aja ke mallnya, tunggu mallnya agak sepi ya. Tapi yang paling penting dari semuanya itu, jangan lupa kita harus tetap sama-sama berdoa. Kita harus tetap berdoa, memohon kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bangsa kita. Supaya kita bisa kembali normal lagi kehidupannya. Dan berdoa agar kita diberikan kekuatan untuk melewati wabah COVID-19 ini. Oke adik-adik? Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Bibi dan Oke. Ya, hari ini kita akan mini quiz dengan adik-adik yang ada di rumah. Dengan Ungke juga nih. Oke, Kak. Oke, siap kan? Siap dong. Oke, pertanyaan yang akan kakak bacain ini untuk adik-adik yang kelas TK sampai kelas 1 SD ya. Disimak baik-baik. Pertanyaan pertama. Apa tema ibadah kita hari ini? A. Aku mau jadi anak jujur. B. Aku mau jadi anak taat. Iya benar. Mungkin tahu gak jawabannya apa? Aku tahu, Kak. Apa? Jawabannya pasti A. Iya benar Oke. Adik-adik di rumah tahu gak jawabannya? Jawabannya adalah A.
Berkata jujur berarti mengatakan yang A. tidak terjadi atau dibuat-buat, B. yang sebenarnya terjadi. Apa Unke jawabannya? Jawabannya B. Bener gak Kak? Iya, jawabannya adalah B. Berkata jujur berarti mengatakan yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir nih. Dalam cerita hari ini, siapa nama murid Tuhan Yesus yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam-imam dan kepada ahli Taurat? A. Yohanes, B. Yudas. Siapa Unke? Tunggu Kak, aku mikir dulu ya. Ayo Jawabannya siapa? Tahu gak? Jawabannya B. Ih, Bener gak Kak? pinter banget. Yeay. Jawabannya adalah B. Adik-adik juga tahu kan jawabannya B. Jadi murid yang sudah menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam kepala dan ahli Taurat adalah Yudas. Selanjutnya, kakak akan membacakan pertanyaan untuk adik-adik yang sudah kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Siap? Oke, siap? Siap dong Kak. Oke, pertanyaan pertama. Terdapat di mana pembacaan Alkitab kita hari ini? A. Lukas 1 ayat 6 sampai 22. B. Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Atau C. Lukas 6 ayat 1 sampai 22. Oke, tahu gak jawabannya? Oke tahu Kak, pasti jawabannya B. Ya, tadi tahu gak jawabannya? Oh sama ya kayak Unke jawabannya B ya? Benar, jawabannya adalah B. Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Selanjutnya tadi pertanyaan kedua. Apa yang didapatkan Yudas dari imam-imam kepala dan ahli Taurat? A. Uang, B. Rumah, atau C. Mobil. Ayo apa jawabannya Uke? Jawabannya A. Uang. Bener gak Kak? Benar. Yeay. Jawabannya adalah uang. Jadi Yudas mendapatkan uang dari para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Nah, pertanyaan terakhir nih Uke. Pertanyaan ketiga. Wah seru nih. Disimak ya baik-baik. Uke dengerin ya. Oke Kak. Dengerin yang benar. Iya. Pertanyaannya susah nih. Oh susah ya Kak? Dengerin ya. Siap, Sampai siap. yang di rumah juga dengerin ya. Apa dua pesan dari cerita hari ini? A. Jujur dan tidak mau minta maaf. B. Taat dan setia. C. Menjadi anak yang setia dengan berkata jujur dan berani mengakui kesalahan. Ayo, apa jawabannya? Mungkin tahu gak? Jawabannya Apa yo? Adik-adik di rumah tahu gak? apa ya? Apa? Ayo, ayo. Mungkin inget Kak? Apa? Pasti jawabannya C. Karena kita harus jadi anak yang setia dengan berkata jujur dan berani mengakui Bener kesalahan. banget, Unke pinter deh. Unke pasti tadi ngikutin ibadahnya serius kan? Iya dong. Oh iya, adik-adik yang di rumah, kakak yakin juga kalian pasti tadi menjawab pertanyaannya benar semua kan? Karena kalian sudah mengikuti atau mendengarkan firman dengan baik. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di mini quiz minggu depan. Dadah! Dadah. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa Bapa kami. Doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Didi dan doa Bapa kami akan dipimpin oleh Tessa dari Poswalang. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di hari ini. Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami, bahkan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar tadi
boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi anak-anak yang setia dan bersikap jujur Tuhan. Begitu juga kami boleh menjadi anak-anak yang berani mengakui kesalahan kami dan berani untuk berjanji tidak mengulanginya kembali Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami mau berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu Gemis Mahanaim dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk mereka Tuhan dalam mereka menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan berikan juga mereka kepintaran dalam mereka menjalankan pendidikan mereka, sekolah mereka walaupun sekarang masih secara online. Biarlah mereka boleh bersungguh-sungguh untuk menjalani pendidikan mereka sehingga mereka boleh meraih setiap cita-cita mereka di hari depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan, biarlah Tuhan Yesus memberkati dan selalu membuatnya berhasil. Berikanlah juga kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang untuk orang tua kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan, kakak-kakak pengasuh, PLK Anak Gemis Mahanaim. Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Bahkan Tuhan juga berikan mereka semangat dan sukacita sehingga mereka boleh terus melayani kami lewat ibadah online yang disiarkan di YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan Yesus memberkati para pendeta, memberkati orang-orang yang bekerja di kantor gereja, supir, kostor, bahkan kami semua jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami semua, sehingga kami boleh melalui masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini Tuhan, dan ajar kami untuk terus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia Tuhan, yang sampai saat ini masih dilanda oleh wabah COVID-19. Tuhan senantiasa memberkati presiden, memberkati para dokter, para suster, para relawan. Biarlah Tuhan, mereka semua boleh Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengatasi wabah COVID-19 ini Tuhan. Berkati juga orang-orang sakit yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Mereka yang sakit akibat virus corona atau penyakit lainnya, Tuhan Yesus kiranya mau menyembuhkan mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan kembali untuk mereka, sehingga mereka boleh menjalankan aktivitas mereka kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan syukur kami Tuhan, dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, rekaman minggu ini digantikan dengan membuat video TikTok. Nah, untuk adik-adik yang membuat video TikTok, berikut video TikToknya ya adik-adik. Doa
pos masing-masing. Nah sekarang kakak mau nanya nih untuk pesan minggu ini ke Ungke. Ungke, pesan minggu ini apa ya? Teman-teman harus jadi anak yang setia dengan berkata jujur dan berani mengakui kesalahan, meminta maaf, serta tidak mengulanginya lagi. Betul kan ya? Betul, wah berarti hari ini kita harus menjadi anak yang jujur dan setia mengakui kesalahan kita kalau kita berbuat salah. Nah sekarang kita mau bangkit berdiri, kita memasuki lagu tema kita yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita menyanyikan lagu penutup kita, Mentega dan Roti. Bangkit berdiri, jangan lupa pakai gaya ya adik-adik. Kita
yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan pasti memberi kau terbaik. Apa yang kau berikan, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, berkati kau selamanya. Terima kasih. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Halo, hari ini saya akan membikinkan kreativitas, menyanyikan lagu Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita ulang sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. God bless you. God bless you. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. God bless you, dadah. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Halo, nama saya Yumi. Hari ini saya ingin bernyanyi lagu Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih, God bless you, dadah. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya.
Terima kasih. Terima kasih. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Selamat hari Minggu. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Amin. Selamat pagi kakak-kakak, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Selamat menonton. Kencangin musiknya. Pagi kakak-kakak, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Selamat menonton. Kencangin musiknya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. apa yang kau beri, maka berilah sekarang. karena Tuhan pasti balaskan. memberkati kau. Selamanya. Terima kasih. Selamat siang kakak sekolah minggu. Kali ini saya akan menyanyikan Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, kau berilah sekarang. Karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Nah, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya.